Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Sikap dari fraksi Partai Nasdem dan P3 dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung kemarin itu masih terus jadi pertanyaan besar dari publik ya. Karena dari 5 anggota fraksi yang tergabung dalam paslon 01 maupun 03 itu, kalau dari paslon 01 Nasdem yang justru sebenarnya menjadi backbone atau tulang punggung dari 01 itu kemarin sama sekali tidak menyuarakan soal penggunaan hak angket untuk kecurangan pemilu. Sementara pada paslon 03 ini hanya PDIP, itu pun juga tidak terlampau tegas yang menyatakan akan menggunakan hak angket. Sementara P3 yang tadinya tampak sangat bersemangat akan menggunakan hak angket itu malah sama sekali juga tidak bersuara. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan dua partai ini, dengan Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan ini? Apakah mereka itu dalam bahasa publik sekarang itu masuk angin, ya, kena operasi dari Presiden Jokowi? Nah itu yang saya kira itu sekarang jadi perhatian publik, dan publik itu bukan hanya mengawasi dari kejauhan, tapi mereka itu langsung mendatangi gedung DPR atau gedung MPR DPR ya, atau tepatnya gedung parlemen ya, karena di situ kan selain DPR MPR DPR juga ada DPD, dan masa itu terus dari hari ke hari ini, setidaknya beberapa hari ini mereka sudah bertahan di depan gedung DPR terus untuk melanjutkan aksi mengawal agar partai-partai yang mendukung paslon 01 dan 03 itu tidak masuk angin dan mengurungkan niatnya untuk mengajukan hak angket. Oke, baik. Terima kasih. Satu kehormatan besar. Mahasiswa masih dipercaya sebagai agent of change hari ini oleh abang-abang buruh, oleh abang-abang para pekerja, serikat pekerja yang masih menghargai mahasiswa sebagai. Oke. Siap. Mulai pembakaran. Mulai pembakaran. Praktis ini baru jaya. Silakan merapat ke depan. Mobil komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad, berjuang di jalannya dengan cara bersaf, teratur seakan-akan bangunan yang kokoh. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara, pada hari ini kita berkumpul di sini adalah dalam rangka menolak pemilu curang. Setuju? Udah mulai ditutup. Pemilu ini bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk rakyat, tapi untuk anaknya Jokowi. Betul nggak? Kita tahu di awal peraturan perundang-undangan digagahi, MK dikebiri, KPU digagahi, dan Bawaslu dipecundangi. Oleh karena itu kami di sini tidak lagi berbicara angka-angka, bahwa biang kerok bersebut daripada pemilu curang adalah Jokowi. Nah ini jelas ya bahwa rakyat itu mengawal tidak hanya dari kejauhan tapi langsung dari dekat di depan pintu gerbang Komplek Parlemen Senayan. Nah apa sebenarnya penjelasan dari Nasdem dan P3? Karena kalau kemarin kan jelas yang sudah menyampaikan sikapnya itu
kalau saya buat urut-urutan yang paling tegas itu adalah PKB, kemudian PKS urutannya, tapi sebenarnya mereka sama-sama jelas akan mengusung hak angket, sementara PDIP itu masih memberikan alternatif apakah mekanisme pengawasan di komisi, interpelasi atau hak angketnya. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Nah, dari 5 fraksi yang semula diperkirakan akan mengajukan hak angket, yakni PKS, PKB, Nasdem, PDIP, dan P3, itu memang hanya Nasdem dan P3 yang tidak, sama sekali bahkan tidak bicara, tidak menyampaikan instruksi dalam sidang paripurna kemarin. Nah, ini menurut penjelasan dari salah satu anggota fraksi dari Partai Nasdem, ya mereka merasa tidak perlu lagi menyampaikan hak angket itu karena sudah disuarakan oleh fraksi-fraksi yang lain. Ini disampaikan oleh Taufik Basari, ya, anggota fraksi Partai Nasdem. Jadi menurut mereka ya sudah terwakili oleh PKS dan
PKB plus juga PDIP gitu. Tetapi apakah mereka masuk angin? Ya itu dibantah oleh Taufik Basari. Mereka akan tetap pada sikap semula untuk mengajukan hak angket, dan kata dia kan sikap dari Nasdem untuk menyatakan hak angket itu sudah secara tegas disampaikan oleh Sekjen. Bahkan kemudian itu juga ditegaskan oleh Surya Paloh ketika dia bertemu dengan Caimin sebagai calon wakil presiden, dan juga Ketua Dewan Syuro Ketua Majelis Syuro, salah ini saya, kalau Dewan Syuro itu PKB ya, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri, dan juga ada Anies Baswedan di situ pada waktu itu ya, dengan tegas menyatakan bahwa ketiga partai ini termasuk Nasdem itu akan mengajukan hak angket. Nah, mengapa kemudian mereka tidak menyuarakan itu di paripurna kemarin? Ini datang dari Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Dia menyatakan bahwa sampai saat ini Nasdem itu sudah firm tetap akan mengajukan hak angket, bahkan menurut dia tanpa harus menunggu PDIP sebagai inisiator. Jadi kata dia, tetapi kapan waktunya? Ya menurut Sugeng ini mereka akan fokus dulu mengawal perolehan suara sampai tanggal 20 Maret ini, karena diperkirakan seperti itu kalau tidak ada mundur ya, karena saya dengar kemungkinan karena adanya kekacauan di Sirekap dan juga banyaknya sengketa di rekapitulasi tingkat kecamatan maupun kabupaten, ya banyaknya persoalan-persoalan yang muncul. Mungkin saja ini akan penetapan suaranya oleh KPU itu akan mundur begitu ya. Tapi kembali ke seperti dikatakan Sugeng, mereka akan mengajukan hak angket itu setelah nanti tanggal 20, setelah penentuan atau penghitungan dan penetapan suara itu dilakukan oleh KPU. Sama halnya juga seperti dikatakan oleh P3. Ini Ahmad Baidowi, sekretaris fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyatakan bahwa caleg mereka ini, bukan calegnya ya, anggota legislatifnya ya saya kira, yang tapi juga kemudian menjadi caleg itu sekarang itu masih banyak di daerah ya. Jadi memang sekarang ini para anggota legislatif yang mencalonkan diri kembali itu banyak yang masih berjibaku mengawal suaranya. Dengan kekacauan yang terjadi semacam ini memang banyak sekali terjadi kecurangan, dan kalau tidak dijaga baik-baik itu bisa hilang gitu ya. Dan saya kira mungkin ini sedikit bisa menjelaskan mengapa kemudian kemarin itu yang hadir dalam sidang paripurna itu hanya sedikit sekali ya, karena disebutkan bahwa yang tidak hadir dari 575 anggota DPR RI itu 285 tidak hadir, sementara yang hadir secara fisik itu 164 dan yang izin 126. Jadi sebenarnya jumlahnya tidak memenuhi quorum, tapi karena yang izin dianggap ini sudah memenuhi syarat administrasi, jadi sidang paripurna kemarin itu dianggap quorum. Jadi mungkin benar seperti itu, tapi tetap saja tidak bisa buat publik, tidak bisa ditolerir ya. Ini memang beda kepentingan. Kalau para caleg, para anggota legislatif yang jadi caleg itu pasti mereka lagi serius mengawal suara di daerah. Sementara kalau para publik ini, para warga civil society, ya mereka harus mereka harusnya menjadikan momentum kemarin itu sebagai waktunya yang paling tepat untuk menggulirkan hak angket. Ini beda kepentingan. Ya, tapi tetap saja orang kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi pada P3, apakah juga masuk angin gitu, karena sebelumnya kan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Romah Hormuzi itu kan sangat keras dan bersemangat akan mengajukan hak angket, karena ketika itu dia merasa bahwa ini ada yang aneh, suara PSI, partai yang dipimpin oleh anak bontotnya Pak Jokowi terus naik, sementara suara P3 itu malah turun, dan P3 waktu itu terancam tidak lolos parliamentary threshold. Tapi setelah diramekan oleh publik, ternyata kemudian sekarang ini suara PSI stagnan di 3,13%, dan P3 kembali ke jalur Senayan karena suaranya sudah di atas 4%. Nah, jadi apakah itu cuma gertak sambal saja atau bukan? Nah, ini yang saya kira pasti banyak dipertanyakan itu. Nah, kenapa lagi kemudian publik itu bisa dengan mudah membandingkan sikap di DPR dengan sikap di DPD. Kalau di DPR ini masih jadi tanda tanya, justru yang di DPD itu jelas, mereka lewat ketua DPD Lanyala Mataliti yang pada hari kemarin juga memimpin sidang paripurna dengan tegas menyatakan mereka akan
membuat pansus untuk kecurangan pemilu 2024 ini. Semula yang mengusulkan ini adalah senator dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, dan kemudian disetujui oleh paripurna DPD, dan rencananya ini pansus ini akan diketuai oleh Komisi 1 dari DPD RI. Kalau tidak salah ini Komisi 1 ini diketuai oleh senator dari Aceh, Fahrul Razi ya. Saya nggak tahu apakah sudah diganti atau belum, tapi yang saya tahu Ketua Komisi 1 DPD RI itu adalah Fahrul Razi. Ini juga cukup vokal nih biasanya ya. Posko pengaduan itu ada beberapa temuan dan sudah diminta untuk ditindaklanjuti ke Bawaslu. Saya kira ini bukan hanya perlu ditindaklanjuti ke Bawaslu, tapi saya sangat simpati dengan penyampaian ketua atau penugasan kepada Komite 1 untuk juga memfollow up masalah ini. Saya kira ini memang perlu DPD menyuarakan ini karena sangat lembaga-lembaga di luar lembaga negara seperti DPD dan DPR ini suara tentang kecurangan pemilu ini luar biasa, dan mungkin juga ada imbasnya kepada kawan-kawan kita yang tidak terpilih sekarang, bisa jadi juga karena penyebabnya adalah karena adanya kecurangan-kecurangan itu. Karena itu saya kira lebih jauh dari itu mungkin kita perlu memikirkan untuk membuat pansus pemilu supaya ini memang kita bisa buat lintas komite dan semua memberikan pandangan-pandangannya tentang ini, dan terpenting Pak Ketua tadi sampaikan bahwa Komite 1 pun diminta untuk bisa memanggil Kapolri dan memanggil institusi-institusi lain, memanggil KPU Bawaslu. Intinya kita bikin pansus gitu ya Pak Tamsil ya. Iya betul Pak Ketua. Setuju ya yang niat. Izin Pak, sebelum diketok Pak. Ya. Izin, saya Wakil Ketua Pimpinan dari Komite 1 menyampaikan kemarin hasil rapat dengan Rapim, kemudian disampaikan juga pada anggota, tapi belum direspon karena baru kemarin, dan insya Allah sudah disampaikan oleh Ketua Pak Fahrul Razi pada pansus kemarin bahwa kita sudah mengeluarkan pernyataan sikap dari. Nah, dari sini kemudian publik itu memang jadi bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya sikap dari DPR ini. Sebab kalau kita melihat apa yang petanya sekarang ini, bagaimanapun juga kan ini mayoritas partai-partai di parlemen itu sekarang menjadi pendukung dari pemerintahan Presiden Jokowi. Bukan mayoritas, malahan mungkin hampir mutlak ini. Kalau tadinya itu hanya Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, artinya 7 partai lainnya termasuk di dalamnya itu Nasdem, PDIP, PKB, dan P3 itu di partai koalisi pendukung pemerintah, kan sekarang ini malah bertambah dengan Partai Demokrat gitu yang sudah masuk di pemerintahan di injury time gitu. Apakah kemudian mereka ini partai-partai yang ada di pemerintahan itu tergoda dengan iming-iming itu? Karena seperti dikatakan oleh Partai Nasdem ketika Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi itu kan juga diminta agar ya Nasdem tetap bersama-sama dengan pemerintahan yang baru nanti, seperti halnya ketika mereka bersama-sama Pak Jokowi. Jelas ini tawaran yang cukup menggiurkan ya, karena dengan cara begitu Nasdem itu akan tetap berada di pemerintahan, dan sangat mungkin tawaran yang sama juga disampaikan kepada PKB dan juga ke P3. Tapi tetap saja orang kemudian dan juga para politisi ini bertanya-tanya, kan sekarang kalau berdasarkan perhitungan KPU dan juga quick count, dan saya yakin itu pasti yang akan diputuskan oleh KPU seperti itu, pemenang dari Pilpres kali ini adalah Prabowo dan Gibran. Katakanlah mereka benar, mereka nanti yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kan harusnya deal-nya itu bukan dengan Jokowi, karena pemerintahan Jokowi itu kan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Jadi ngapain mesti deal dengan Jokowi? Itu juga yang membuat saya juga yakin, saya kira nggak seperti itu ya. Nasdem, PKB itu tidak akan tergoda seperti itu. Apalagi nanti di pemerintahan yang di hasil pemilu itu kalau berdasarkan real count sekarang ini juga
posisinya partai-partai oposisi itu jauh lebih kuat ya gitu, karena suara-suara mereka juga naik semua itu, terutama PKB ini naik, kemudian Nasdem juga tetap stabil dan PKS juga naik. Yang turun justru PDIP. Nah, turunnya PDIP ini kalau menurut saya ini malah bukan membuat PDIP mudah ditaklukkan, tapi PDIP justru malah semakin mengeras gitu ya, karena mereka sangat yakin bahwa penurunan suara mereka itu pasti merupakan hasil kerja dari Jokowi yang seperti dikatakan kepada Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, bahwa suara PDIP itu akan digembosi ya. Dan ancaman Jokowi itu terbukti. Jadi saya kira nggak mungkin PDIP dalam situasi semacam itu kemudian dengan sukarela diajak lagi bergabung dalam pemerintahannya Prabowo, sementara yang mengajak itu Jokowi. Kalau yang mengajak Prabowo mungkin lain ceritanya, tapi kalau yang mengajak Jokowi, saya yakin PDIP pasti tidak akan bersedia gitu ya. Ini kan kita tahu bagaimana sikap atau watak dari Ibu Megawati ya. Kita ingat bagaimana hubungannya dengan Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai sekarang masih belum pulih gitu, masih patah arang. Padahal kan sebenarnya soalnya cuma sederhana saja ketika Pak SBY waktu jadi menterinya Menko Polhukam dan ditanya oleh Ibu Megawati apakah dia akan maju sebagai capres atau tidak, dan pada waktu itu SBY menyatakan tidak akan maju, dan tapi ternyata kemudian dia maju dan kemudian Megawati kalah. Itu aja marahnya sampai seperti itu. Nah, kalau pada Jokowi ini kan sudah dia berkhianat gitu, karena betul-betul ini dia dibesarkan sejak dari Solo sampai Jakarta dan kemudian jadi presiden 2 periode, malah sekarang ini bukan hanya menantang Megawati dengan mengajukan calon presiden yang berbeda, tapi juga menggembosi suara PDIP. Jadi saya kira rasanya nggak mungkin kalau kemudian PDIP gampang sekali masuk angin gitu. Kompromi-kompromi terjadi ya, tapi masuk angin saya kira tidak. Tapi pertanyaannya begini deh, kita mesti tetap menyisakan ruang bahwa sangat mungkin partai-partai itu nanti masuk angin karena kepentingan pragmatis politiknya. Solusinya apa dong? Karena tuntutan masyarakat begitu besar agar hak angket bergulir dan Presiden Jokowi dimakzulkan. Saya kira jawabannya ini agak sulit ya, karena pilihannya ya kemudian parlemen jalanan. Tapi kalau saya meminjam istilah dari pakar hukum tata negara Ferry Amsari, ya jawabannya itu adalah pengadilan rakyat. Nah, ini yang saya kira harusnya tidak perlu terjadi, karena kalau kemudian soal kecurangan pemilu itu dikanalisasi melalui hak angket dan kemudian hak angket membentuk pansus ya, dan kemudian mereka bekerja secara transparan disaksikan oleh publik, dan nanti hasilnya seperti apapun itu pasti akan diterima oleh publik dan tidak perlu terjadi lagi parlemen jalanan apalagi pengadilan rakyat. Saya kira ini penting sekali diperhatikan oleh partai-partai yang sekarang menjadi kubu oposisi, terutama PDIP, apalagi Nasdem yang sejak awal ini mencalonkan Anies, kemudian P3 dan PKB dan PKS tadi posisinya cukup jelas. Jadi bagaimana sikap kita selanjutnya? Saya kira kita mesti terus mengawal ketat dan terus mengawasi, karena semakin ditunda soal hak angket itu ya peluang untuk masuk angin itu semakin besar. Saya Ibnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.